أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikailah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikailah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dolim. Surat An-Nisa ayat 3. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami hadir dari bumi Ndriyorejo, Kota Baru, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, untuk menyambung hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Dan pada malam hari ini bertepatan dengan nisfu Sa'ban. Jadi pada malam hari ini segala catatan amal kita ya ini dilaporkan secara tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti pada malam hari ini dengan buku yang baru. Makanya alhamdulillah kalau di malam hari ini, kalau kita tadi bisa puasa Kamis, puasa hari Senin di bulan Sya'ban ini sangat baik. Karena kalau pekanan ya, itu setiap hari Senin sama hari Kamis, amal kita ini disetor kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ingin pada saat amal kita itu disetor, dinaikkan, kita dalam keadaan kita berhakko tilawatih ngaji pada malam hari ini. Mari Al-Quran dan As-Sunnah ini kita baca, kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam nantinya bisa menjadi umat yang mulia, yang berakhlakul karimah, yang bisa mempunyai sifat. Si adalah sidik, fa adalah fatonah, a adalah amanah, dan t-nya adalah tablik. Nah, itu sifat mulia
yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi kita diharapkan masing-masing kita ini dihadirkan ke dunia ini untuk menjadi pemimpin, ya, khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, marilah kita yang laki-laki juga harus pandai memimpin dirinya, yang perempuan juga harus pandai memimpin dirinya, sehingga nanti kalau perempuan sama laki-laki ini sudah nikah, ya, bapak solih, ibu solihah, maka mempunyai anak diharapkan solih dan solihah, diharapkan nanti bisa berkumpul di surga Aden, ya, hidupnya husnul dan wafatnya mudah-mudahan husnul khotimah. Oleh karena itu tadi kita memohon kepada Allah, satu, mohon agar Allah memberikan panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kita mohon kepada Allah agar diberi rizki yang halalan thayyibah, rizki yang banyak, yang halal, yang baik untuk menyekolahkan anak-anak kita, untuk kebutuhan kita, ya, untuk menggapai nanti supaya bisa masuk ke dalam surga, ya, untuk umroh, untuk haji, untuk menikahkan anak, untuk mengkuliahkan anak, untuk makan, untuk minum, untuk sandang, untuk pangan. Nah, ini semuanya dibutuhkan minta kepada Allah, tapi juga harus berusaha, tidak boleh minta tok, mari ngono tidak berusaha iku yo gak oleh, ya. Berusaha tok tapi enggak ndonga ya gak oleh, ya kudu usaha, ya kudu ndonga, ya. Terakhir kita minta agar tetap dalam iman dan takwa sehingga hidupnya husnul, wafatnya mudah-mudahan husnul khotimah. Surat Ali Imran 102 sampai 200 dan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini adalah malam nisfu Sa'ban, termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu kita bersiap-siap, ya, Senin Kamis tetap puasa sehingga nanti bertemu sama Ramadan kita tidak kaget. Jadi semua itu butuh latihan. Lah nek gak gelem latihan yo kaget. Loh, kok dep-dep wis poso. Akhirnya puasa ora kuat akhirnya karena tidak latihan. Makanya kita senantiasa berdoa kemarin pada bulan Rajab, ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana. Amin amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke surat keempat tadi, ayat yang ketiga. Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tidak dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya. Jadi sekali lagi yang kemarin kita bahas di surat An-Nisa mulai ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, di sini kita disuruh berhati-hati tentang yaitu harta anak-anak yatim kita. Jadi bagaimanapun mari anak yatim kita ini kita asuh dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya bisa menjadi insan-insan yang mandiri. Melainkan nikahkanlah ia dengan orang lain dan kamu pilihlah perempuan lain yang kamu senangi, 1, 2, 3 atau 4, dengan konsekuensi kamu memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu bermalam atau giliran, nafkah, perumahan, serta hal-hal yang berbentuk materi lainnya. Islam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, tetapi pada dasarnya satu istri itu lebih baik. Jadi sekali lagi, ya, ini adalah syariat Islam, maka kita harus pahami, jangan sampai kita ini
membenci syariat Islam. Tapi yang paling penting namanya suami itu harus bertanggung jawab ya, secara dohir ya, secara batin ya, secara sandang, pangan, papan, harus semuanya ini adalah seorang ayah yang menjadi tanggungan ya untuk istri dan anak-anaknya. Seperti dalam lanjutan ayat ini, sebelum turun ayat ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang. Jadi sekali lagi ini syariat ya, 4 orang. Jangan sampai kita ini melampaui batas ya, kawin sampai 9, kawin sampai 10, naudzubillah ya. Apabila kamu tidak dapat melakukan semua itu dengan adil, maka cukuplah kamu nikah dengan seorang saja atau memperlakukan sebagai istri hamba sahaya yang kamu miliki tanpa akad nikah dalam keadaan terpaksa. Kepada mereka telah cukup apabila kamu penuhi nafkah untuk kehidupannya. Hal tersebut merupakan suatu usaha yang baik agar kamu tidak terjerumus kepada perbuatan aniaya. Hamba sahaya dan perbudakan dalam pengertian ayat ini pada saat sekarang sudah tidak ada lagi, karena Islam sudah berusaha memberantas dengan berbagai cara. Ketika Islam lahir, perbudakan di dunia barat dan timur sangat subur dan menjadi institusi yang sah seperti yang dapat kita lihat dalam sejarah lama dan dilukiskan juga dalam beberapa bagian dalam Bible. Orang merdeka dapat menjadi budak hanya karena tak dapat membayar utang, mencuri saat papa sehingga terpaksa menjual diri. Budak Yahudi dan budak atau gentle statusnya berbeda dan sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, diutus pada permulaan abad ke-7 Masehi. Saat ia mulai berdakwah, perbudakan di sekitarnya dan semenanjung Arab sangat subur dan sudah merupakan hal yang biasa. Sikapnya terhadap perbudakan seperti dilukiskan dalam Al-Quran sangat berbeda dengan sikap masyarakat pada umumnya. Ia mengajarkan perbudakan harus dihapus dan menghadapinya dengan sangat arif tanpa harus mengutuk perbudakan. Ia mengajarkan agar budak diperlakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan penghapusannya harus bertahap. Tak dapat dengan sekaligus dengan cara radikal seperti dalam memberantas syirik dan paganisme, dan tujuan akhirnya ialah menghapus perbudakan sama sekali. Hal ini terlihat dalam beberapa ketentuan hukum Islam. Seorang dapat menghapus dosanya dengan memerdekakan seorang budak, yang juga menjadi ketentuan orang yang soleh dan bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh, Allahumma sholli wa sallim alaih, sebuah contoh yang nyata dengan memerdekakan seorang budak, yaitu namanya Zaid, dan menempatkan menjadi anggota keluarganya, diangkat sebagai anak angkatnya dan berstatus sama dengan status keluarga Quraisy. Memang benar rumah tangga yang baik dan harmonis dapat diwujudkan oleh pernikahan monogami. Adanya poligami dalam rumah tangga dapat menimbulkan banyak hal yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Manusia dengan fitrah kejadiannya memerlukan hal-hal yang dapat menyimpangkannya dari monogami. Hal tersebut bukanlah karena dorongan seks semata, tetapi justru untuk mencapai kemaslahatan mereka sendiri, yang karenanya Allah membolehkan menurut fuqaha atau memberi hukum keringanan atau rukhsah menurut ulama tafsir kaum laki-laki untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Adapun sebab-sebab yang membuat seorang itu berpoligami adalah sebagai berikut. A.
apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan, sedang istrinya menurut pemeriksaan dokter dalam keadaan mandul, padahal dari perkawinan diharapkan bisa mendapatkan keturunan, maka poligami merupakan jalan keluar yang paling baik. B. Bagi kaum perempuan masa berhenti haid atau monopus lebih cepat datangnya, sebaliknya bagi seorang pria walaupun telah mencapai umur tua dan kondisi fisiknya sehat, ia masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya. Dalam keadaan ini, apakah dibiarkan seorang pria itu berzina? Maka disinilah dirasakan hikmah dibolehkan berpoligami. Jadi jangan sampai seorang suami itu berbuat zina, naudzubillah summa naudzubillah. C. Sebagai akibat dari peperangan, umpamanya jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki, suasana ini lebih mudah menimbulkan hal-hal negatif bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki saat ini sudah menjadi kenyataan kendati tidak ada peperangan. Jadi itu surat An-Nisa ayat yang ketiga, mudah-mudahan kita mampu untuk memahaminya. Mudah-mudahan seluruh bapak dan ibu yang ada di bumi ini menjadi bapak ibu yang soleh solihah, dan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.